Halo, selamat malam teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenai materi geografi, yaitu bab 2 mengenai interaksi keruangan desa dan kota. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai struktur keruangan desa. Nah, apa sih struktur keruangan desa itu apa aja? Yang pertama kita akan bahas mengenai apa itu desa. Nah, desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri cara berusahanya yang bersifat agraris yang sangat dipengaruhi oleh alam seperti iklim, topografi, dan sumber daya alam. Nah, di desa itu juga mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal karena sekelompok orang yang berada di desa itu masih memiliki satu keturunan yang sama. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai unsur-unsur desa. Apa saja sih unsur-unsur desa itu? Yang pertama adalah penduduk. Nah, penduduk yang dimaksud di sini adalah kualitas dan kuantitasnya. Nah, kualitas penduduk itu meliputi tingkat pendidikan, kesehatan, mata pencarian, dan tingkat kesejahteraan atau kemakmuran. Nah, sedangkan kuantitas penduduk itu meliputi jumlah penduduk, pertumbuhan, kepadatan, persebaran, mobilitas, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada perilaku. Nah, perilaku di sini meliputi pola tata kehidupan atau kelakuan, tata pergaulan masyarakat desa, adat istiadat, dan norma-norma yang berlaku di daerah tersebut. Nah, selanjutnya itu ada wilayah. Nah, wilayah di sini merupakan tempat bagi masyarakat desa untuk bisa beraktivitas baik secara sosial, ekonomi, ataupun budaya. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa itu ciri-ciri dari sebuah desa. Nah, menurut Sujono Sukanto, berikut ciri-ciri dari wilayah perdesaan. Yang pertama, proses sosialnya berjalan dengan lambat, namun sifat gotong royongnya itu masih kuat. Biasanya tingkat pendidikan di desa itu relatif rendah, misalnya tidak begitu banyak masyarakat desa yang menempuh jenjang pendidikan pada jenjang sarjana, namun hanya mencapai biasanya itu hingga SD, SMP, ataupun SMA. Nah, di desa itu masyarakatnya masih memegang norma-norma agama secara kuat. Yang dapat kita lihat masih banyaknya ditemui masjid-masjid di suatu pedesaan yang masih jaraknya masih sangat dekat gitu. Nah, masyarakat desa itu biasanya memiliki hubungan kekerabatan yang erat karena masih berasal dari suatu keturunan. Nah, sedangkan untuk cara kehidupannya itu biasanya bersifat paguyuban. Lalu cara bertaninya juga masih sebagian besar bersifat tradisional. Tuh. Nah, lalu apa saja sih permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa? Nah, biasanya di masyarakat desa itu lapangan pekerjaannya itu yang di luar pertanian atau yang non agraris itu hampir tidak ada karena rata-rata masyarakat desanya itu mencari nafkah di bidang pertanian. Nah, selanjutnya sistem upah di sektor pertanian itu masih sangat rendah kan dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Lalu sistem kehidupan sosial budaya masyarakat desa itu masih bersifat tradisional. Nah, biasanya antara kelompok masyarakat di desa itu adanya keterkaitan terhadap kepemilikan lahan. Jadi antara lahannya satu dengan lahan yang lainnya itu ada beda kepemilikan. Jadi milik anggota masyarakat satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Nah, bisa saja terjadi penurunan kesuburan lahan pertanian karena masyarakat desa itu masih mengandalkan alam. Sama dia. Oke, selanjutnya adalah tata ruang dan sistem perhubungan di desa. Nah, sistem transportasi di desa itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, letak atau lokasi desa. Nah, biasanya penduduk di desa yang terpencil memiliki mobilitas yang terbatas, sedangkan yang letaknya strategis dan topografinya itu baik akan lebih cepat berkembang gitu. Nah, selanjutnya yaitu fungsi desa terhadap daerah sekitarnya. Nah, bila dihubungkan dengan kota, maka desa dapat berfungsi sebagai hinterland kota. Hal ini tentunya perlu didukung sarana dan prasarana perhubungan yang baik. Selanjutnya yaitu keadaan topografi.
Nah, keadaan topografi di desa ini yang berrelief kasar tentunya menyulitkan pembuatan sarana perhubungan yang memadai untuk mengangkut untuk pengangkutan ke daerah lain. Nah, sebaliknya, daerah yang topografinya landai atau datar memudahkan pembuatan sarana perhubungan dan pengangkutan. Gitu. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pola permukiman. Yang pertama adalah tanah. Nah, tanah di sini meliputi kesuburan dari tanah tersebut. Nah, pola permukiman yang cenderung mengelompok itu biasanya berada di sekitar areal tanah yang subur, yaitu di areal pertanian. Nah, daerah yang tanahnya tidak subur, pola permukimannya tidak bergantung pada kesuburan tanah, tapi menyebar. Nah, selanjutnya itu air. Nah, kondisi air yang dimaksud adalah air tanah. Desa dengan air tanah yang dangkal memiliki pola permukiman yang mengelompok. Sedangkan desa dengan air tanah yang dalam cenderung membentuk pola-pola yang menyebar atau tidak beraturan karena mereka lebih mengutamakan untuk mencari sumber air. Nah, selanjutnya ada letak desa. Nah, desa yang terletak di dataran rendah memiliki pola persebaran yang lebih berkelompok uh, atau teratur. Nah, selanjutnya ada dari pengaruh iklim. Nah, iklim ini dipengaruhi oleh suhu dan ketinggian suatu tempat. Selain itu, curah hujan juga turut serta mempengaruhi perkembangan suatu desa. Nah, desa-desa yang dipengaruhi oleh iklim yang cenderung ekstrim atau terlalu panas itu biasanya akan sulit berkembang karena kesuburan tanahnya akan berkurang. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai pola permukiman desa. Nah, di sini dapat kita lihat pola permukimannya itu ada 3. Yang pertama, pola memusat, pola menyebar, dan pola memanjang atau linear. Nah, biasanya pola memusat ini dapat kita temui di wilayah-wilayah yang dataran tinggi atau yang perkampungan yang terbentuk karena aturan adat. Nah, sedangkan yang pola menyebar ini biasanya dapat kita temui di dataran yang tinggi atau atau gunung api gitu. Nah, penduduk yang mendirikan pemukiman di daerah tersebut menyebar karena mencari daerah-daerah yang relatif aman dan tidak terjal serta morfologinya yang datar. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada pola menyebar, ada pola memanjang atau linier. Biasanya pola perdesaan ini masih sangat tradisional, yang biasanya banyak mengikuti pola bentuk sungai, karena sungai itu dijadikan sebagai sumber kehidupan sehari-hari bagi masyarakatnya. Dan juga biasanya pola-pola memanjang atau linier ini juga mengikuti jalur transportasi. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai struktur keruangan kota. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kota itu? Nah, kota itu adalah suatu jaringan kelompok manusia yang cenderung memiliki ciri sosial seperti jumlah penduduk yang tinggi dan strata sosial ekonomi yang heterogen dengan corak yang materialistis. Nah, selanjutnya apa saja sih teori-teori yang membentuk pola keruangan sebuah kota? Nah, di sini yang pertama kita akan bahas mengenai teori sektor. Nah, teori sektor ini dikemukakan oleh Howard Hort yang menyatakan bahwa struktur kota ini bukan berupa lingkaran-lingkaran yang konsentris, melainkan berupa sektor-sektor terpisah dari luar dari dalam keluar. Nah, susunan kota menurut teori sektor ini yang pertama sektor pusat kegiatan bisnis biasanya terdapat di kantor, hotel, bank, bioskop, pasar, dan pusat perbelanjaan. Nah, selanjutnya ada di sektor kawasan industri ringan dan perdagangan. Lalu di sektor kaum buruh atau kaum muda
yang biasanya berada di kawasan permukiman kaum buruh. Nah, selanjutnya ada sektor permukiman kaum menengah atau sektor madyawisma. Nah, yang terakhir ada sektor pemukiman madyawisma yang biasanya itu sebuah kawasan tempat tinggal golongan atas yang terdiri dari para eksekutif ataupun pejabat. Nah, selanjutnya ada teori inti ganda. Nah, teori inti ganda ini dikemukakan oleh Haris Ullman, di mana beliau menyatakan bahwa teori inti ganda ini struktur keruangan kotanya itu berupa pusat kota atau Central Business District yang biasanya dapat kita temui gedung-gedung pencakar langit seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada kawasan niaga atau industri ringan. Contohnya seperti bahan siap pakai, seperti kayak industri makanan, minuman, dan obat-obatan, dan sebagainya. Nah, lalu ada kawasan murbawisma atau permukiman kaum buruh. Lalu kawasan madyawisma atau permukiman kaum pekerja menengah. Lalu selanjutnya ada kawasan adiwisma atau permukiman kaum kaya. Yang ketiga itu ada teori memusat atau konsentris. Ini dikemukakan oleh Burgess yang berpendapat bahwa pola penggunaan lahan di perkotaan ini memperlihatkan zona-zona konsentris atau zona-zona yang melingkar gitu. Nah, biasanya di zona konsentris ini ada zona pusat daerah kegiatan atau CBD yang dapat kita temui seperti pusat pertokoan, gedung-gedung yang bertingkat, bank, museum, lalu ada hotel dan restoran. Selanjutnya itu ada zona peralihan atau zona transisi, biasanya terdapat di permukiman kumuh. Gitu. Lalu zona permukiman kelas proletar, biasanya itu dihuni oleh pekerja yang berpenghasilan kecil. Lalu ada zona permukiman kelas menengah, di mana biasanya terdapat adanya kompleks perumahan karyawan. Lalu wilayah tempat tinggal masyarakat yang berpenghasilan tinggi, seperti kaum eksekutif, pejabat, dan pengusaha besar. Nah, zona penglaju yang terakhir itu ada yang merupakan penduduk yang tinggal di pinggiran, tapi bekerja di Jakarta. Selanjutnya, nah ini cukup menjadi pusat perhatian kita. Nah, mengapa di Jakarta itu terjadi pertumbuhan yang sangat pesat? Nah, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa Jakarta pusat pertumbuhan atau laju pertumbuhan penduduknya itu tinggi tiap tahunnya. Karena yang pertama, tentu saja Jakarta merupakan pusat dari segala macam kegiatan, karena di sana merupakan ibu kota negara. Nah, pusat kegiatan di sini misalnya seperti pusat pemerintahan, industri, dan juga perdagangan. Selain itu, para perantau di Jakarta mencari lapangan pekerjaan karena di Jakarta tersebut memiliki lapangan pekerjaan yang cukup luas dibandingkan kota-kota lain ataupun dibandingkan pedesaan. Nah, tapi apa sih dampak dari padatnya permukiman atau tingginya laju pertumbuhan penduduk di Jakarta? Nah, yang pertama dapat menyebabkan pembangunan yang tidak merata, yang bisa memicu tingginya angka kemiskinan. Contohnya saja, di sebuah kawasan ada kawasan elit, sedangkan di belakangnya itu ada kawasan kumuh. Itu kan dapat dicontohkan sebagai pembangunan yang tidak merata, adanya kesenjangan sosial. Gitu. Lalu seperti yang kita ketahui, Jakarta yang tidak terlepas dari masalah kemacetan. Lalu ada polusi udara, dan juga air. Nah, selain itu, akibat tingginya laju pertumbuhan penduduk menyebabkan lahan kosong berkurang. Karena banyaknya
banyaknya pembangunan gedung-gedung ataupun permukiman di Jakarta. Nah, pembangunan ini dapat menyebabkan penurunan muka tanah, sehingga muka tanah di Jakarta tersebut selalu menurun. Gitu. Nah, dan terakhir tentu saja dapat menyebabkan banjir akibat penurunan muka tanah tersebut. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja sih faktor interaksi dari desa dan kota. Nah, faktor interaksi di sini kita akan membahas dalam 3 aspek. Yang pertama, aspek sosial. Nah, dalam aspek sosial ini dapat meningkatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, hiburan, dan sebagainya. Lalu yang kedua, meningkatnya sarana transportasi dan komunikasi. Dan yang ketiga, terjadinya perubahan sosial. Yang keempat, berkembangnya organisasi sosial. Nah, sedangkan jika dikaji dengan aspek budaya, yang pertama, berkembangnya peralatan dan perlengkapan kehidupan. Lalu yang kedua, komunikasi akan semakin lebih terbuka. Dan yang ketiga, berubahnya sistem nilai dan norma. Yang terakhir, penetrasi budaya kota ke desa. Nah, jika dikaji dengan aspek ekonomi, yang pertama, dapat meningkatkan lapangan pekerjaan, lalu meningkatkan perdagangan, transportasi, dan komunikasi, lalu berkembangnya produksi, konsumsi, serta distribusi barang dan jasa. Dan terakhir, adanya pemanfaatan sumber daya alam dan energi. Nah, selanjutnya apa saja dampak interaksi desa dengan kota? Nah, kita akan bahas yang pertama dalam aspek sosial, akan terjadi mobilitas antara keduanya, lalu dapat menyebabkan saling ketergantungan antara desa dengan kota, khususnya dalam pasokan khususnya pasokan bahan mentah. Lalu dalam aspek budaya dapat meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat desa, lalu terjadinya tingkah laku khususnya masyarakat pedesaan, dan terakhir meningkatkan sumber daya budaya yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Nah, sedangkan dalam aspek ekonomi dapat memperlancar hubungan desa dan kota, lalu meningkatkan volume perdagangan antara desa dan kota, lalu menimbulkan perubahan orientasi ekonomi penduduk desa, menimbulkan kawasan perdagangan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan jual beli, dan yang terakhir meningkatkan pendapatan penduduk desa dan kota. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pemerataan pembangunan desa dan kota. Yang pertama, dampaknya itu tenaga kerja yang kurang terampil. Nah, tenaga kerja di desa biasanya memiliki kualitas yang rendah. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya berbagai macam penyuluhan, pelatihan, dan bentuk pembinaan terhadap masyarakat desa, sehingga kualitasnya itu bisa lebih ditingkatkan. Nah, lalu selanjutnya ada pemasaran hasil produksi. Nah, kendala utama usaha-usaha yang dirintis di pedesaan ini adalah situasi harga yang cukup fluktuatif karena hilang atau karena berkurangnya kesempatan. Nah, kesempatan pasar atau pemasaran hasil produksi di desa ini merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi di desa. Nah, membaiknya pemasaran hasil produksi di desa ini akan mendukung masuknya modal ke daerah pedesaan. Sebaliknya, lesunya pemasaran akan menghambat perekonomian dan produktivitas di desa. Nah, yang ketiga itu ada pasar kerja di desa. Nah, jumlah tenaga kerja yang masuk ke pasaran kerja akan semakin bertambah banyak. Dan
kualitas di antara mereka pun juga beraneka ragam. Nah, oleh karena itu, langkah pertama yang harus ditempuh adalah membuka kesempatan kerja untuk menyerap tenaga kerja pasaran yang ada di desa. Hal ini dimaksudkan agar mereka tidak pergi ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lain, yaitu kota-kota kecil, kota sedang, atau kota besar. Nah, yang keempat, modal usahanya yang kecil. Nah, pasaran kerja atau kesempatan kerja ini biasanya digerakkan oleh perorangan atau kelompok di desa. Nah, usaha semacam ini biasanya disesuaikan dengan kondisi dan kualitas dari tenaga kerja itu sendiri. Nah, teknologi yang digunakan ini biasanya tidak terlalu tinggi, bahkan bisa dilakukan transfer teknologi kepada masyarakat di desa, karena bentuknya yang perorangan. Kalaupun ada yang kelompok yang biasanya usahanya pun juga itu bisnis kecil. Nah, oke, cukup sekian pembahasan kita pada sesi kali ini. Jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan lewat chat ya teman-teman. Oke, terima kasih semuanya.